Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan bab 7 tentang kondisi paritas internasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Rara Snur, NIM 292. Yang kedua ada Wildan Rizky, NIM 279. Yang ketiga ada Novitan Indah, NIM 335. Dan yang keempat ada Hanif Tajiji, NIM 290. Arbitrase dan kondisi paritas. Kondisi paritas diturunkan dari kondisi arbitrase. Dalam kondisi keseimbangan, arbitrase tidak mungkin dilakukan. Dalam kondisi ketidakseimbangan, arbitrase bisa dilakukan. Dari proses tersebut akan menghasilkan keuntungan bebas resiko yang positif dengan modal nol. Jika ada kesempatan arbitrase, pelaku pasar akan memanfaatkannya, sehingga terjadi eksploitasi yang mendorong situasi menuju keseimbangan. Dalam hal ini, arbitrase tidak mungkin dilakukan lagi. Berikut merupakan kondisi keseimbangan paritas yang akan kita bahas. Pertama ada pricing power parity, kedua Fisher effect, ketiga Fisher effect internasional, dan yang keempat adalah interest rate parity. Kita mulai masuk pada kondisi keseimbangan paritas yang pertama, yaitu ada pricing power parity. PPP berangkat dari proses arbitrase yang mendorong hukum satu harga. Konsekuensi dari PPP adalah depresi mata uang negara tersebut terhadap mata uang dari negara dengan inflasi yang stabil. Oleh Bank Sentral, PPP digunakan untuk menetapkan kurs mata uang negaranya. Oleh perusahaan atau manajemen, PPP untuk memperkirakan kurs mata uang di masa mendatang, yang juga merupakan kelemahan dari PPP. Berikut merupakan kondisi pricing power parity. Semakin besar perbedaan antara ID dengan IF, atau inflasi di Indonesia dengan inflasi di Amerika Serikat, persentase perubahan kurs akan semakin besar. Kurs akan berubah secara proporsional terhadap perubahan perbedaan inflasi. PPP terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah PPP absolut dan PPP relatif. Yang pertama, PPP absolut. Menurut teori ini, barang yang sama akan berharga sama dimanapun di dunia ini. Jika harga barang tersebut tidak sama, maka akan ada kesempatan arbitrase. Dan terlihat dalam rumus berikut, S sama dengan PD per PF. Dengan keterangan, S sama dengan kurs atau harga rupiah per dolar Amerika Serikat, PD sama dengan harga di Indonesia, PF adalah harga di Amerika Serikat. Dan yang kedua adalah PPP relatif. Perubahan tingkat harga dari kondisi keseimbangan tertentu, kemudian perubahan tersebut menentukan kurs mata uang antara negara. Dan terlihat dalam rumus berikut, E1 sama dengan E0 dikali 1 plus ID dalam kurung pangkat T dibagi 1 plus IF dalam kurung pangkat T. Dengan keterangan, ID sama dengan inflasi di Indonesia, IF adalah inflasi di Amerika Serikat, IE adalah kurs satu periode masa depan, dan E0 sama dengan kurs saat ini. Dalam kenyataan, PPP barangkali tidak berlaku, karena beberapa alasan seperti berikut. 1. Indeks harga yang dipakai untuk mengatur PPP barangkali menggunakan bobot komposisi barang dan jasa yang berbeda antara satu negara dengan yang lainnya. 2. Arbitrase barangkali terlalu mahal, karena adanya biaya transaksi, biaya transportasi, atau pembatasan lainnya, misal tarif atau pajak. Atau resiko terlalu tinggi seperti resiko perubahan harga dari satu pembelian sampai dengan saat penjualan. Ketiga adalah pemerintah bisa melakukan intervensi yang mengakibatkan ketidakseimbangan. 4. Perubahan harga bisa mengakibatkan perubahan kurs, meskipun tidak ada perubahan perbedaan inflasi. Kelima, beberapa barang atau jasa tidak diperdagangkan sehingga perbedaan harga tidak bisa diarbitrase.
Dengan demikian, perbedaan harga masih tetap bertahan, tidak bisa hilang. Berikut merupakan kondisi paritas. Dalam hal ini ditunjukkan kaitan antara kelima kondisi paritas tersebut. Kondisi Forward Pricing Parity atau FPPP menghubungkan diskonto atau premi forward dengan perbedaan tingkat bunga. Selanjutnya yang kedua yaitu Fisher Effect. Fisher Effect dinamakan sesuai dengan ekonom Irving Fisher, menyatakan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real plus inflasi yang diharapkan. Biasanya tingkat bunga yang diumumkan merupakan tingkat bunga nominal. Formatnya yaitu 1 plus R sama dengan 1 plus A dikalikan dalam kurung 1 plus I. 1 plus R sama dengan 1 plus A plus I plus AI. R sama dengan A plus I, AI sangat kecil, RD sama dengan AD plus ID, RF sama dengan AF plus IF. Tanpa interupsi pemerintah yaitu 1 plus RD atau 1 plus RF sama dengan 1 plus ID atau 1 plus IF. Keterangannya, RD/ID adalah tingkat bunga dan inflasi di negara domestik, sedangkan RF/IF adalah tingkat bunga dan inflasi di negara asing. Berikut adalah bagan dari Fisher Effect. Persamaan di atas menunjukkan bahwa perbedaan inflasi akan menyebabkan perbedaan tingkat bunga, atau dengan kata lain, negara dengan inflasi tinggi akan mempunyai tingkat bunga nominal yang tinggi juga. Yang ketiga yaitu International Fisher Effect atau IFE. Untuk formulanya sebagai berikut. Dengan menggabungkan PPP dan efek Fisher yang digeneralisir, hubungan antara tingkat bunga nominal dengan inflasi, maka kita akan memperoleh efek Fisher internasional yang menjelaskan kaitan antara tingkat bunga dengan kurs mata uang. Berikut adalah bagan dari International Fisher Effect. Interpretasinya yaitu, tingkat bunga yang tinggi harus dikompensasi oleh depresiasi mata uang tersebut, atau sebaliknya, tingkat bunga rendah harus dikompensasi oleh apresiasi mata uang tersebut. Yang terakhir yaitu interest rate parity. Kondisi paritas tingkat bunga mengatakan bahwa keuntungan tingkat bunga yang di-hedge melalui kontak forward akan sama di negara di dunia. Jika kondisi paritas tingkat bunga tidak terpenuhi, arbitrase bisa dilakukan dengan investasi antar negara di pasar spot. Kemudian secara simultan memasuki kontak forward untuk meng-hedge transaksi spot. Berikut adalah formulanya, keterangannya. RD adalah tingkat bunga Indonesia, R1 adalah tingkat bunga di AS, F1 adalah kurs forward rupiah per dolar, dan I0 adalah kurs spot rupiah per dolar. Interpretasinya yaitu kondisi paritas tersebut mengatakan bahwa 1. Negara dengan perbedaan tingkat bunga antara satu negara dengan negara lainnya akan diimbangi oleh premi atau diskonto kurs forward. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut dengan artikel dari kelompok kami. Analisis pengujian Purchasing Power Parity dan International Fisher Effect dalam jangka pendek terhadap nilai tukar dinar Kuwait dan rupiah Indonesia tahun 2019. A. Pendahuluan. Dalam suatu negara dapat menerapkan sistem kurs yang berbeda-beda. Penerapan sistem kurs tetap ini digunakan untuk menjaga nilai tukar mata uang agar tetap berada dalam tingkat yang diharapkan. Namun, pada penerapannya, nilai dari kurs mengambang diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di valuta asing. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi dari sistem kurs mengambang bebas, ada dua faktor yang dijelaskan dalam suatu teori. Yang pertama, dari faktor tingkat inflasi yang dijelaskan dalam teori Purchasing Power Parity atau P3. Dalam teori ini menjelaskan tentang metode untuk menghitung nilai tukar antar mata uang dari dua negara yang berbeda. Teori ini digunakan sebagai alat untuk mengukur seberapa banyak sebuah mata uang dapat membeli dalam pengukuran internasional, karena barang dan jasa yang dimiliki harganya berbeda di berbagai negara di dunia.
Dan yang kedua dari faktor suku bunga yang dijelaskan dalam teori International Fisher Effect atau IV yang menjelaskan tentang hubungan antar perubahan kurs mata uang asing dengan tingkat suku bunga. Teori International Fisher Effect ini juga menggabungkan dengan teori sebelumnya, yaitu teori Purchasing Power Parity yang ditemukan oleh Irving Fisher yang merupakan seekor ekonom. Menurutnya, dari teori IV ini terjadi karena perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara berbeda yang disebabkan adanya perbedaan akseptasi terhadap tingkat inflasi. B. Pembahasan. Uji statistik teori Purchasing Power Parity. Penelitian ini merupakan uji statistik dari teori Purchasing Power Parity dengan menggunakan analisis regresi atau kurs historis dan perbedaan inflasi. Analisis regresi dengan teori Purchasing Power Parity. Dalam analisis regresi ini besarnya nilai dari konstanta adalah 13,37649 dan slope adalah 0,00764. Maka model persamaan regresi yaitu Y sama dengan 13,37649 ditambah 0,0076 X1 plus E. Uji T, sampel independen dengan teori Purchasing Power Parity. Terdapat dua hipotesis yang akan diuji, yaitu H1 sama dengan A0 sama dengan 0 dan H2 sama dengan H2, A1 sama dengan 1. T hitung sama dengan 219,7984 dan min 645,916. Tingkat signifikan dan derajat kebebasan dilihat dari tabel T yang diperoleh sebesar 1,690. Maka koefisien A1 kurang dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan H1 ditolak. H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa teori P3 tidak berpengaruh terhadap nilai tukar dinar Kuwait dan rupiah Indonesia pada jangka pendek di periode tahun 2015 sampai 2017. Faktor yang menjadi penyebab adalah perubahan dari kurs dan tingkat inflasi di masing-masing negara antara Kuwait dan Indonesia. Jika dilihat dari koefisien determinasi, tingkat inflasi berpengaruh sebesar 0,07% terhadap nilai tukar dan sebesar 99,93% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Uji statistik teori International Fisher Effect. Penelitian ini menggunakan uji statistik dari teori International Fisher Effect dengan menggunakan analisis regresi atau kurs historis dan perbedaan suku bunga interest. Analisis regresi dengan teori International Fisher Effect dilihat dari besarnya nilai konstanta adalah 13,43624 dan slope adalah min 0,000283. Maka model persamaan regresi yaitu Y sama dengan 13,43624 dikurangi 0,000283 X2 plus E. Uji T sampel independen dengan teori International Fisher Effect. Terdapat dua hipotesis yang akan diuji, yaitu H1 sama dengan A0 sama dengan 0 dan H2 sama dengan A1 sama dengan 1. T hitung sama dengan 18,16293 dan 1255,06. Tingkat signifikan dan derajat kebebasan dilihat dari tabel T yang diperoleh sebesar 1,690. Maka koefisien A1 kurang dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian berarti bahwa teori IV tidak berpengaruh terhadap nilai tukar dinar Kuwait dan rupiah Indonesia pada jangka pendek di periode tahun 2015 sampai 2017. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti tingkat suku bunga, dan perubahan nilai kurs di Kuwait dan Indonesia. Terlihat dari koefisien determinasi bahwa tingkat suku bunga berpengaruh 0,03% terhadap nilai tukar dan sisanya sebesar 99,97% dipengaruhi dari faktor lain. Ya, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wildan. Terima kasih. Selanjutnya, hasil dan kesimpulan. Teori Purchasing Power Parity atau PP tidak mampu mempengaruhi nilai tukar mata uang dinar Kuwait dan
rupiah Indonesia dalam jangka pendek. Karena hasil dari uji T menunjukkan koefisial lebih kecil tabel, sehingga HO diterima dan HI1 ditolak. Selanjutnya, teori International Fajar Effect atau IFE tidak mampu mengaruhi nilai tukar mata uang dinar Kuwait dan rupiah Indonesia dalam jangka pendek karena hasil dari uji T menunjukkan koefisial lebih kecil di tabel, sehingga HO diterima dan HI1 ditolak. Dari teori Purchasing Power Parity PP atau teori International Fajar Effect IFE sama-sama memberikan hasil pengujian untuk nilai tukar mata uang dinar Kuwait dan rupiah Indonesia dalam jangka pendek, namun hasil pengujian tersebut tidak menunjukkan bahwa teori Purchasing Power Parity PP dan International Fajar Effect atau IFE mampu mengaruhi nilai tukar dinar Kuwait dan rupiah Indonesia. Berikutnya, dalam teori Purchasing Power Parity atau PP, hal yang menyebabkan tidak berpengaruhnya inflasi pada nilai tukar mata uang dinar Kuwait dan rupiah Indonesia karena banyak permintaan, hambatan dari proses produksi, penawaran uang, dan adanya fluktuasi dari luar negeri. Sedangkan dalam teori International Fajar Effect atau IFE, hal yang menyebabkan tidak berpengaruhnya suku bunga pada nilai tukar dinar Kuwait dan rupiah Indonesia karena faktor dari adanya kebijakan pemerintah, kebutuhan dana, dan target yang diinginkan. Cukup sekian presentasi kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.